Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami dapat berkumpul, beribadah bersama Tuhan. Biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan.
Nah teman-teman semuanya, setelah kita memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati hati kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan juga kakak yakin dan percaya semuanya yang hari ini nonton ibadah online Victory Kids udah pada rapih ya di rumah. Karena hari ini kita udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kakak mau share tema yang spesial banget. Judulnya yaitu Aku Pasti Bisa. Nah adik-adik, dimana minggu-minggu ini waktu itu kakak udah pernah menjelaskan ya, bahwa setiap kita ini sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu adik-adik. Dan juga minggu lalu Kak Ima udah singgung nih bahwa setiap kita Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kemampuan untuk kita dapat melakukan hal-hal yang hebat. Dan hari ini kakak akan share tentang tema Aku Pasti Bisa, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya diri dan kita harus yakin bahwa kita sanggup melakukan hal-hal hebatnya, kita sanggup melakukan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita adik-adik. Nah, di sini kakak punya pertanyaan nih ya. Apa sih yang membuat kita tuh bisa melakukan segala sesuatunya? Apa yang membuat kita bisa melakukan hal-hal hebat? Coba kira-kira ada yang tahu jawabannya apa? Nah, jawabannya ada di ayat ini adik-adik. Ada di Efesus 6 ayat 10. Bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita itu sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa adik-adik. Nah, minggu lalu Kak Ima udah share, setiap kita itu punya banyak talenta ya. Ada yang talentanya bermusik, ada yang talentanya bernyanyi, ada yang talentanya masak, berolahraga, main sepak bola, menari, dan masih banyak lagi. Setiap kita diberikan Tuhan talenta yang luar biasa. Tapi mungkin ya setiap kita melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada masanya kita kayaknya males, ada masanya kita jadi nggak semangat, kita jadi down. Nah di sini kakak punya pertanyaan nih. Kenapa sih kita tuh harus bersemangat melakukan talenta yang sudah Tuhan berikan? Nah, kenapa kira-kira adik-adik? Tuhan kan udah kasih kita anugerah ya, Tuhan udah kasih kita talenta nih. Seharusnya kita juga bisa maksimal menggunakannya. Nah, jadi kenapa kita harus bersemangat menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan? Nah, ini dia adik-adik. Jawabannya ada di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini adik-adik jawabannya, bahwa tadi Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Roh yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita dapat maksimal menggunakan talenta kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sini kakak juga akan share ya adik-adik ya. Ada 3 fakta bahwa kita ini merupakan anak-anak yang luar biasa. Mungkin selama ini kita nggak sadar nih ya. Kita nggak sadar bahwa kita anak-anak yang luar biasa, sehingga itu membuat kita jadi nggak percaya diri. Itu membuat kita jadi ngerasa minder untuk melakukan hal-hal yang luar biasa tadi. Nah, di sini kita akan lihat satu-satu apa sih hal yang menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang luar biasa. Nah, ini kakak kasih tahu adik-adik. Kakak punya singkatan yaitu 3M. M yang pertama yaitu menciptakan, M kedua memilih, dan M yang terakhir itu adalah melakukan. Kita akan lihat di M yang pertama yaitu tentang menciptakan. Nah ini ayatnya cukup panjang, kita akan baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah.
Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, adik-adik, di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini, kita sudah ada di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Tuhan itu sudah membentuk kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Jadi harusnya kita bersyukur ya, bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan begitu luar biasa, dengan begitu hebatnya. Bahkan dikatakan bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib, kelahiran kita ini dahsyat dan ajaib, kita diciptakan punya tujuan yang khusus ya, yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing setiap kita. Nah, itu M yang pertama tadi, menciptakan. Dan M yang kedua kita akan lihat yaitu di ayat ini, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, M yang kedua ini adalah memilih, adik-adik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi justru Tuhan yang memilih kita. Tuhan memilih kita sebagai anaknya. Tuhan memilih kita sebagai anak-anak sayangannya Tuhan, adik-adik. Jadi kita harus sadar ketika kita dipilih oleh Allah, ketika kita dipilih oleh Raja yang besar, Raja yang luar biasa, itu artinya kita juga adalah anak-anak yang luar biasa, adik-adik. Jadi kita harus sadari dan kita harus percaya diri ketika kita melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Nah, dan yang M yang terakhir, M yang selanjutnya, kita mau lihat ayatnya ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi M yang terakhir ini adalah melakukan. Melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Kita sudah diberikan talenta yang luar biasa, kita sudah memiliki bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita harus melakukannya dengan apa? Melakukannya dengan baik, melakukannya untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru bukan hal-hal yang baik, adik-adik. Jadi di ayat ini Tuhan Yesus mau ingetin kita bahwa kita ini buatan Allah dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Biarlah setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita dapat maksimal menggunakannya untuk melakukan pekerjaan yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kakak juga mau share, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu tentang si Daud, adik-adik. Dia ini kecil-kecil pemberani nih ya. Kita mau lihat nih ya, cerita tentang si Daud. Jadi, pada suatu hari, Pak Isai ini menyuruh Daud untuk membawa gandum dan roti kepada kakak-kakaknya di lembah Terbantin, adik-adik. Nah, dan juga ketika dia sampai di perkemahan, Daud ini melihat bahwa kakak-kakaknya ini sedang siap untuk berperang nih. Waktu itu jadi mau ada perang nih adik-adik. Dan juga pada waktu itu pasukan Israel ini ternyata akan berperang melawan pasukan Filistin, adik-adik. Wah, luar biasa nih perangnya ya. Dan kita akan lihat nih, pasukan Filistin ini mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel, adik-adik. Nah, jadi pada saat itu bangsa Filistin ini menantang bangsa Israel ya untuk mereka saling berperang. Nah, di Filistin ini dia punya Goliat yang sangat besar perawakannya, badannya sangat besar, tinggi. Kita lihat lagi selanjutnya, pasukan Israel nggak ada yang berani nih adik-adik. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah yang besar. Jadi waktu itu nggak ada yang berani ketika mereka melihat si Goliat yang besar, nggak ada yang berani melawan Goliat nih adik-adik. Nah, tapi kita mau lihat tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Wah, adik-adik, kalau kita lihat ya, Daud ini badannya kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Goliat yang sangat besar badannya ya. Tapi apa? Tapi Daud memiliki keberanian, dia yakin dia bisa untuk mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Raja Saul ini memberikan Daud ini baju perang, tetapi karena baju perangnya terlalu besar, akhirnya Daud nggak jadi nih pakai baju perangnya adik-adik.
Nah, akhirnya karena Daud pun dia tidak bisa memakai baju perang tersebut karena kebesaran, Daud akhirnya pergi ke sungai dan ia mengambil 5 batu yang licin adik-adik. Jadi di sini Daud memiliki strategi, dia memakai batu untuk mengalahkan Goliat. Nah, kita akan lihat selanjutnya, ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya. Karena apa? Karena badan Daud ini terlalu kecil. Kayaknya nggak sanggup nih ya Daud untuk ngalahin Goliat. Karena apa? Karena Daud badannya kecil banget, jauh lebih kecil daripada si Goliat yang besar ini adik-adik. Nah, kita lihat Daud berkata bahwa pasukan Israel itu pasti menang. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan mereka. Jadi di sini Daud ini udah punya keyakinan ya bahwa dia sanggup untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dia yakin dia pasti menang, sekalipun mungkin dia lebih kecil badannya dari Goliat, tapi dia yakin dia pasti bisa adik-adik. Dan kita akan lihat selanjutnya. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Nah, di sini Daud udah mulai nih ya untuk menyerang si Goliat. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat adik-adik. Ternyata batu yang kecil tadi Tuhan pakai ya untuk mengalahkan si Goliat yang besar ini. Dan akhirnya raksasa Goliat ini pun terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Jadi dalam cerita ini bangsa Israel menang ya mengalahkan pasukan Filistin adik-adik. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa sekalipun mungkin saat ini kita masih kecil, kita tidak memiliki badan yang besar, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa, tapi Tuhan justru ingin memakai hidup kita adik-adik. Jadi jangan remehkan ketika kita masih kecil, kita pun bisa melakukan hal-hal yang hebat. Kita mau belajar dari cerita Daud tadi ya, bahwa Tuhan mau memakai hidup kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa untuk melakukan hal-hal yang hebat. Itu saja firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Semuanya, minggu lalu kita mengadakan V-Kids Club. Mari kita lihat keseruan V-Kids Club minggu lalu. Aku kak. Aku kak. Kak, aku kak. Wah, seru banget ya V-Kids Club minggu lalu. Oleh karena itu, aku ajak teman-teman semuanya untuk ikut V-Kids Club setiap hari Sabtu jam 3 sore. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Dan hari ini kita sudah belajar ya bahwa kita ini merupakan anak-anak yang luar biasa sehingga kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Katakan kepada diri kalian, aku pasti bisa. Dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau dan tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan kami juga boleh mempraktekkannya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan karena Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.